Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 offering B jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Biomedik 1, yaitu sistem saraf. Dengan anggota yang pertama Niken Zuni Kurnia Rahma dengan NIM 2006126352242. Novita Sari Ramadhani dengan NIM 2006126352268. Renia Anggraini NIM 2006126352293 dan Ziro Alin Zariroh dengan NIM 2006126353307. Pada teman-teman silakan untuk mulai presentasinya. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf ialah sistem organ pada hewan yang terdiri atas rambut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostatis sebagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf merupakan jaringan yang paling rumit dan paling penting karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling terhubung dan vital untuk perkembangan bahasa, pikiran, dan ingatan manusia. Fungsi sistem syaraf. Fungsi sistem syaraf yang paling utama ialah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh organ. Fungsi ini akan berjalan dengan baik jika ada koordinasi antara fungsi sensorik, fungsi pengatur, dan fungsi motorik. Selanjutnya adalah perbedaan saraf motorik dan sensorik. Saraf motorik membawa impuls sensorik dari organ sensorik ke sistem saraf pusat. Sedangkan saraf motorik, saraf yang membawa impuls motorik dari sistem saraf pusat ke efektor spesifik. Lalu, sistem saraf sensorik terletak di ganglion akar dorsal saraf spinal. Saraf motorik terletak di ganglion akar ventral dari sumsum tulang belakang. Saraf sensorik itu unipolar, saraf motorik multipolar. Lalu, saraf sensorik terdiri dari akson pendek dan saraf motorik terdiri dari akson yang panjang. Lalu pada manusia, seorang dewasa rata-rata memiliki 10 juta saraf sensorik dalam tubuh, sedangkan saraf motoriknya hanya setengah juta saraf yang ditemukan dalam tubuh. Lalu selain itu saraf sensorik ditemukan di mata, kulit, telinga, lidah, dan hidung. Sedangkan saraf motorik ditemukan di otot dan kelenjar. Selanjutnya adalah penyusun sistem saraf. Itu ada 8 sel penyusun. Yang pertama, dendrit. Dendrit adalah serabut sel saraf pendek dan bercabang-cabang. Dendrit merupakan perluasan dari badan sel. Dendrit ini berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua adalah badan sel. Badan sel ini adalah bagian yang paling besar dari sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Selanjutnya adalah nukleus. Nukleus ini merupakan inti sel saraf yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Selanjutnya, neurit atau yang dikenal dengan akson adalah tonjolan sitoplasma yang lebih panjang daripada dendrit, berfungsi untuk menjalankan impuls saraf meninggalkan badan sel saraf ke neuron atau jaringan. Yang kelima adalah selubung myelin, adalah sebuah selaput yang banyak mengandung lemak yang berfungsi untuk melindungi akson dari kerusakan. Selubung myelin bersegmen-segmen, pelukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selanjutnya adalah sel sekawan, adalah jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk neurit atau akson dan membantu regenerasi neurit. Selanjutnya adalah nodus Ranvier, berfungsi untuk mempercepat transmisi impuls saraf. Adanya nodus Ranvier ini memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus yang lain. Jadi, impuls lebih cepat sampai kepada tujuannya. Yang terakhir adalah sinapsis. Sinapsis ini adalah pertemuan antara ujung neurit atau akson di sel saraf satu dan ujung dendrit di sel saraf lainnya. Pada setiap sinapsis terdapat celah sinapsis, dan pada bagian ujung akson terdapat kantong yang disebut bulbus akson. Kantong tersebut berisi zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini sendiri berupa asetilekon dan kolinesterase yang berfungsi dalam penyampaian impuls saraf pada sinapsis. Nah, ini adalah gambar sel saraf mulai dari dendrit, badan sel, neurit atau akson, nodus Ranvier, sinapsis, sel sekawan, selubung myelin, dan nukleus. Penggolongan sistem saraf. Sistem saraf memiliki fungsi
menerima semua informasi di sekitarnya dalam bentuk rangsangan atau stimulus yang digunakan untuk memproses semua info yang diterima dan digunakan untuk memberikan suatu tanggapan atau respon terhadap semua rangsangan yang diberikan. Sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat meliputi bagian otak dan tulang belakang, sedangkan sistem saraf tepi meliputi bagian atas sistem saraf somatik dan otonom. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat mempunyai fungsi utama dalam memegang semua kendali dan juga pengaturan terhadap seluruh kerja. Mulai dari bagian jaringan sampai sel saraf. Bagian sistem saraf meliputi otak besar, otak kecil, sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang. Otak. Otak memiliki fungsi membantu memberi makanan kepada otak dan juga memberikan perlindungan terhadap otak pada saat ada guncangan. Yang kedua, membantu menyuplai oksigen ke bagian otak besar. Otak mempunyai bentuk yang kenyal, terdapat lipitan dan berminyak. Otak ini dikelilingi oleh cairan cerebrospinal yang memiliki struktur kompleks yang tersusun dalam lapisan laminah dan yang tidak tersusun dalam lapisan. Otak dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, otak depan, pusat pergerakan otot, otak tengah, pusat perkembangan ingatan dan kecerdasan, otak samping, pusat pendengaran, otak belakang, pusat penglihatan. Yang pertama, otak besar, cerebellum. Otak besar memiliki fungsi yang pertama mengatur gerakan tubuh, yang kedua kemampuan berbahasa, yang ketiga berpikir dan menyimpan memori. Otak besar dibagi menjadi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Belahan otak untuk mengontrol gerakan sisi kanan tubuh. Gerakan sisi kanan tubuh dan gerakan sisi kiri tubuh. Kedua bagian ini yang dihubungkan oleh korpus kolosum. Tiap lobus otak besar memiliki fungsi. Yang pertama, lobus frontal, yang kedua, lobus occipital, yang ketiga, lobus temporal, yang keempat, lobus parietal. Lobus temporal memiliki peran mengendalikan gerakan tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi, pengendalian diri, kerusakan, perubahan perilaku, kebiasaan seksual. Contoh dari lobus frontal yaitu kerusakan pada otak efisien kiri. Jika rusak akan membuat gerakan tubuh kanan terganggu. Lobus occipital perannya membantu kita mengenali objek lewat indera, penglihatan, dan memahami arti kata-kata tertulis. Kerusakan dari lobus occipital ini kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi warna, halusinasi. Yang ketiga, sulit memahami kata-kata. Lobus occipital ini terletak di bagian belakang otak. Lobus temporal memiliki fungsi bertanggung jawab terhadap pendengaran, emosi, dan memori otak. Kerusakan lobus temporal yaitu ingatan, persepsi, ucapan, dan kemampuan menulis. Lobus parietal. Lobus parietal memiliki peran menafsirkan pesan dari bagian otak yang lain. Yang kedua, sentuhan. Yang ketiga, gerakan tubuh, menulis, dan membaca. Kerusakan lobus parietal yaitu mati rasa. Contoh dari lobus parietal yaitu cedera pada lobus parietal menyebabkan seseorang kehilangan sensasi atau mati rasa, kesemutan di bagian yang berlawanan arah. Misalnya yang cedera bagian kiri, maka yang akan terasa mati rasa yaitu bagian kanan. Otak kecil, cerebellum. Otak kecil memiliki fungsi utama sebagai pusat terjadinya suatu koordinasi terhadap gerakan otot yang biasanya terjadi secara sadar. Hal ini berpengaruh pada keseimbangan dan juga posisi tubuh. Kerusakan otak kecil akan mengakibatkan semua gerakan otot yang sedang berlangsung tidak bisa dikondisikan dengan baik. Otak kecil ini ditemukan pada bagian belakang kepala dan juga di dekat dengan tulang leher. Bagian otak kecil sebagai tempat yang menjadi pusat keseimbangan. Next. Sumsum lanjutan. Sumsum lanjutan ini memiliki fungsi
sebagai pengatur pernafasan, gerakan jantung, dan gerakan alat pencernaan. Selain itu, bagian sumsum lanjutan mempunyai peran khusus dalam mengantarkan semua impuls. Sumsum lanjutan terdapat di muka otak kecil di bawah otak besar atau perpanjangan dari sumsum tulang belakang. Bagian dalamnya berisi neuron sehingga berwarna kalbu, sedangkan bagian luar berisi neurit dan dendrit yang berwarna putih. Sumsum lanjutan mempunyai peran khusus dalam mengantarkan impuls ini akan dibawa ke otak, sehingga akan berpengaruh pada gerak refleks, fisiologi, tekanan darah jantung, dan respirasi. Next. Sumsum tulang belakang, medula spinalis. Apa itu medula spinalis? Yaitu perpanjangan dari sistem saraf pusat yang dilindungi oleh ruas-ruas tulang belakang yang menuju ke otak, atau kumpulan saraf yang berbentuk silinder dimulai dari otak bagian bawah kemudian memanjang menelusuri kanal tulang belakang. Sumsum tulang belakang memanjang dari pangkal leher hingga ke selangkangan. Sumsum tulang belakang akan mempengaruhi sistem saraf di sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan di area bagian tubuh seperti anggota gerak kaki. Sumsum tulang belakang dibagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri, atau akar serat yang memiliki segmen akan saraf depan atau eferen dan aferen. Ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang ini sebagai berikut. Vertebrate cervicalis, ruas tulang leher membentuk daerah tengkuk yang berjumlah 7 buah. Vertebrate thoracalis, ruas tulang punggung membentuk bagian belakang torak atau dada. Ini berjumlah 12 buah. Vertebrate sacralis, tulang-tulang selangkang membentuk osakum atau tulang selangkang yang berjumlah 5 buah. Dan vertebrate coccygenus, tulang-tulang tungging yang membentuk tulang coccygenus, tulang tungging yang berjumlah 4 buah. Saraf-saraf tepi. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Yang sistem saraf sadar berfungsi untuk mengatur kegiatan organ tubuh yang bekerja di luar kesadaran. Sistem saraf sadar disebut juga dengan sistem saraf otonom yang terdiri atas saraf simpatik dan parasimpatik. Kedua sistem saraf simpatik dan parasimpatik ini saling berlawanan. Adapun sistem saraf sadar bekerja atas dasar kesadaran dan kemauan kita. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial yang keluar dari otak dan 31 pasang saraf spinal yang keluar dari sumsum tulang belakang dan 31 saraf spinal. Adapun 12 pasang saraf kranial tersebut antara lain yang pertama saraf olfaktori, saraf optik, dan saraf auditori. Saraf-saraf ini merupakan saraf sensori. Yang kedua, saraf akulomotori, troklear, abdusen, spinal, hipoglosal. Kelima saraf tersebut merupakan saraf motorik. Yang terakhir, saraf trigeminial, fasial, glosofaringeal, dan vagus. Keempat saraf tersebut merupakan gabungan dari saraf sensorik dan motorik. Yang kedua, ada sistem saraf tak sadar. Sistem saraf ini bekerja tanpa disadari, secara otomatis dan tidak di bawah kehendak saraf pusat. Kerja saraf otonom dipengaruhi oleh hipotalamus di otak. Apabila hipotalamus dirangsang, maka akan berpengaruh terhadap gerak otonom seperti contoh yang telah diambil. Antara lain, mempercepat denyut jantung, melebarkan pupil mata, dan menghambat kerja saluran pencernaan. Sistem saraf otonom ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada saraf simpatik. Saraf ini terletak di depan ruas tulang belakang. Fungsinya yaitu untuk memacu kerja organ tubuh.
Memacu antara lain mempercepat denyut detak jantung, memperbesar pupil mata, dan memperbesar bronkus. Adapun fungsi yang menghambat, yaitu menghambat kerja alat pencernaan, menghambat ereksi, dan menghambat kontraksi kantung seni. Yang kedua ada sistem saraf parasimpatik. Saraf ini memiliki fungsi kerja yang berlawanan jika dibandingkan dengan saraf simpatik. Saraf simpatik ini memiliki fungsi menghambat detak jantung, memperkecil pupil mata, memperkecil bronkus, mempercepat kerja alat pencernaan, merangsang ereksi, dan mempercepat kontraksi kantung seni. Karena cara kedua saraf itu berlawanan, maka mengakibatkan keadaan yang normal. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem kerja syaraf. Oke, yang pertama yaitu mekanisme sistem kerja syaraf sistem pusat atau yang disebut dengan SSP. Nah, SSP ini kan tadi ada dua, yaitu otak sama spinal cord. Yang di otak, saat sinyal dari suatu bagian tubuh masuk SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respon sesuai dengan keadaan. Misalnya kita ambil contoh yaitu mencubit tangan. Nah, di area cubitan tangan tadi memiliki banyak syaraf. Syaraf ini akan aktif, kemudian mengirimkan informasi rasa sakit ke otak. Selanjutnya, otak akan merespon dengan mengirimkan rasa sakit dan membuat kita menjadi merasakan kesakitan. Nah, proses ini tuh berlangsung dalam sepersekian detik, meskipun panjang sinyalnya bermeter-meter. Next. Oke, yang kedua yaitu spinal cord atau sumsum tulang belakang. Spinal cord ini memiliki satu kesatuan yang utuh sehingga apabila salah satu syaraf tidak terhubung dengan syaraf lain, maka dia akan mengakibatkan ketidaknormalan fungsi sistem kerja syaraf. Misalnya, kita putus di daerah pinggang. Nah, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di area pinggang sampai ke bawah, dia tidak bisa merasakan apapun. Sistem kerja syarafnya berhenti. Nah, maka dari itu kita bisa merasakan mati rasa. Nah, setelah sistem syaraf pusat, bagaimana sistem kerja syaraf tepi? Sistem syaraf tepi adalah semua syaraf yang tidak termasuk dalam SSP, disebut dengan SST atau sistem syaraf tepi. Misalnya, kita menggerakkan tangan. Kita mengangkat tangan karena perintah dari otak. Aktivitas itu dikendalikan oleh sistem syaraf sadar atau yang disebut dengan somatik. Nah, bagaimana dengan menghitung detak jantung, bernafas, atau hal-hal yang lain? Aktivitas itu dikendalikan oleh sistem syaraf vegetatif atau yang disebut dengan sistem syaraf otonom. SSP ini mengirim sinyal ke SST, kemudian SST memerintahkan jantung untuk berdetak, sistem pernafasan untuk menyirkulasikan udara, serta perut untuk mencerna makanan. Kita ambil contoh, yaitu rasa gatal ketika digigit serangga. Syaraf yang ada di situ akan aktif, lalu otak akan mengirimkan sinyal respon. Saat menggaruk gatal, kita merasakan dua sensasi, yaitu sadar dan tidak sadar. Nah, sadarnya bagaimana? Kita lega karena kita sudah menggaruknya, sehingga tidak merasakan rasa sakit lagi. Kemudian, tidak sadarnya, otak akan mengidentifikasi rasa sakit, sehingga diecohkan dengan garukan. Next. Yang terakhir, yaitu kita ambil contoh saat keadaan kedinginan. Misalnya saat hujan lebat, kita merasakan kedinginan. Di sini, otak kita itu bingung, tetapi secara cepat dan tepat dalam merespon perubahan. Otak akan mengirimkan miliaran sinyal ke semua sel syaraf pada otot, kemudian memintanya untuk cepat berkontraksi. Selama proses ini, terjadi gesekan yang menghasilkan panas. Jantung juga mulai berdetak lebih cepat, memompa darah ke seluruh badan agar kita tidak merasakan kedinginan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.